Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Mei 2024, yang saya ambil dalam firman Tuhan, 2 Petrus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikianlah firman Tuhan. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ayat yang ke-21, sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Demikianlah firman Tuhan. Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Di ayat yang pertama, 2 Petrus 1 ayat yang pertama, ya. Dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus, ya. Jadi Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi Bapak Ibu harus pertahankan itu, ya, sampai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, ya. Jadi Juru Selamat kita adalah Tuhan Yesus Kristus, ya, secara pribadi. Makanya barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan, ya, karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Juru Selamat kita, ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang menyelamatkan kita selain Tuhan Yesus Kristus, ya. Itu sudah di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, ya. Jadi di bawah kolong langit ini Juru Selamat kita Tuhan Yesus, ya, bukan manusia, ya, tetapi Tuhan Yesus, ya, bukan setan, ya. Ya, setan itu adalah alias bapak segala penyakit. Beda dengan Tuhan Yesus yang beri kita segala kelimpahan, ya. Makanya Yohanes 10 ayat yang ke-10, pencuri datang hanya untuk membunuh dan membinasakan, aku datang untuk memberi kamu kelimpahan. Jadi Tuhan Yesus memberi kita berkat kelimpahan, ya. Maka itu kita harus rajin bersyukur, ya. Jangan bersungguh-sungguh, ucap syukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala, ya. Jadi ini sudah jelas firman Tuhan, ya, mengingatkan kita semua di 2 Petrus 1 ayat yang pertama, ya. Keadilan hanya ada di dalam Tuhan, kebenaran cuma hanya di dalam Tuhan, ya. Jadi firman Tuhan harus dibaca dan lakukan praktek, ya. Saya 15 hari baca Alkitab Kejadian sebawah selesai. Itu rema Bapak Ibu, dan itu kuasa doa itu, ya Bapak Ibu saudara, ya. Jadi bersyukur, ya, kepada Tuhan Yesus dimanapun kita berada, andalkan Dia, ya. Jangan cari yang lain, ya. Ini luar biasa firman Tuhan, ya. Kalau kita baca di ayat yang kedua, 2 Petrus 1 ayat yang kedua, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Jadi damai sejahtera itu hanya datangnya dari Tuhan, ya. Karunia, ya. Di Alkitab hanya ada 9 karunia Bapak Ibu Saudara, ya. Jadi kita harus benar-benar Tuhan hari ini mau bicara, ya. Karena di hati kita ada Roh Kudus. Pada waktu kita sudah menerima Tuhan Yesus dibaptis, peliharalah baik-baik itu Roh Kudus itu, ya. Jangan disia-siakan. Berbuat baik Roh Kudus dia, berbuat jahat Roh Kudus keluar, ya. Tidak ada yang membela, ya. Iblis menang. Kalau Roh Kudus diam di dalam hati kita, ya pembela kita Tuhan, ya. Itulah yang kita harus pertahankan sekarang. Iman kita harus kuat, ya. Baca firman Tuhan, iman kuat Bapak Saudara. Roh menyala-nyala melayani Tuhan,
Kemudian di ayat yang terakhir 2 Petrus 1 ayat yang ke-21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Jadi dorongan Roh Kudus orang bicara firman Tuhan, baik di gereja hari Minggu, pendeta khotbah, itu dorongan Roh Kudus. Barulah firman Tuhan disampaikan. Contohnya saya sekarang ini menyampaikan firman Tuhan. Ini dorongan Roh Kudus, bukan dorongan saya. Ada kuasa di situ, ada kuasa Roh Kudus. Disampaikanlah firman Tuhan supaya kita mendengar suara Tuhan lewat firman-Nya. Setiap ayat firman Tuhan itulah suara Tuhan. Ya, terima sebagai remat. Ya, saya patut bersyukur. Saya dipakai Tuhan, dipilih Tuhan, ya, untuk memberitakan firman Tuhan. Ya, firman Tuhan memberkati kita semua. Apabila kita menerimanya, jangan menolaknya. Menolak firman Tuhan itu sama saja menolak Tuhan Yesus. Tapi Bapak Ibu menerima firman Tuhan sama itu sudah menerima Tuhan Yesus di dalam hati. Ya. Saya sakit disembuhkan. Ya. Pikiran stres jadi normal, miskin jadi kaya, bodoh jadi pintar. Itu firman semua yang bekerja. Ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Jadi ya, firman telah menjadi manusia. Jadi mau apa saya? Ya, Tuhan taruh semua di Alkitab. Ya, isi dunia ada di Alkitab. Mau apa? Ucap syukur senantiasa. Bersyukurlah kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Ya, Efesus 5:20. Matius 6:33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Itu semua ada itu. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan padanya. Yeremia 17 ayat 1. Jadi andalkan Tuhan, saudara. Itulah yang penting. Ya, jadi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita semua, khususnya di Rabu tanggal 5 Juni 2024, mengingatkan kita semua di firman Tuhan 2 Petrus 1 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Dan saya ingin lebih lengkap membacanya, Bapak sudah dari Simon Petrus, hamba dan Rasul Yesus Kristus, kepada mereka yang bersama-sama dengan kami memperoleh iman oleh karena keadilan Allah dan juru selamat kita Yesus Kristus. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.